Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Tentram Rahayu untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan membacakan warta jemaat Minggu 9 November 2025. Segenap majelis GKJD Jemaat Bidosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat ibadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Vikaris Anton Pujo Santoko dengan menggunakan pujian untuk jemaat dan bahasa Indonesia. Untuk petugas pemerintahan pada pagi hari ini akan dilayani oleh tim Bapak 4, yaitu Bapak Armanto, Bapak Yudanto, dan Bapak Mahatama. Warta jemaat yang pertama, ibadah PH dan Anansana jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 November 2025 pukul 17 WIB atau 5 sore bertempat di keluarga Bapak Krisyanto Randare. Pemimpin PH Penatua Yosua Ivan Pradana, pujian dan doa Penatua Cornelius Gideon menggunakan KJ atau bahasa Indonesia. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan dimohon dukungan doanya. Selanjutnya, dalam rangka memperingati Hari Natal dan Tahun Baru, Panitia Natal dan Tahun Baru GKJ Jemaat Bidosari akan membuat kalender tahun 2026 untuk dari Januari. Bagi warga jemaat yang berminat dan ingin membeli kalender tersebut, dimohon untuk menulis atau memesan terlebih dahulu kepada majelis jemaat. Dan untuk pemesanan kalender ini akan dibatasi sampai tanggal 1 Desember 2026. Adapun untuk harga kalender adalah 20.000 per kalender. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau Ibu Stilzeti. Dimohon dukungan dan partisipasi dari warga jemaat. Warta yang selanjutnya, majelis jemaat mengundang warga jemaat untuk mengikuti latihan kur atau menyanyi bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 9 November 2025 setelah ibadah selesai. Dimohon bagi ibu-ibu yang setiap hari Minggu sudah ikut ataupun yang belum ikut untuk bisa hadir bersama-sama nanti latihan menyanyi bersama. Warta yang terakhir, ibadah Minggu 16 November 2025 akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Sutriyono dengan menggunakan pujian Kidung Pasamuan Jawi dan berbahasa Jawa. Petugas koletan dari tim anak 2, Adik Ayu, Adik Puspa, dan Adik Helen. Leader tim Leader 3, Saudari Cantik, Saudari Octavia, dan Saudari Bayu. Musik keyboard Saudara Cornelius Gideon. Penerima tamu tim penerima tamu 3, Ibu Maria Rahayu, Ibu Ria Puspita Dewi, dan Bapak Sumarsono. Multimedia dan sound Saudara Heri dan Saudara David Simo, FB Online Bapak Lesyanto. Bapak Ibu dan Saudara, demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Dan sebelum kita bersama-sama masuk dalam ibadah pagi hari ini, mari kita bisa seduh sejenak. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kehadiran-Mu ya Bapa, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami dan sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa jika pada pagi hari ini Engkau boleh mempertemukan kami kembali, Engkau boleh mempersatukan kami kembali di tempat kudus-Mu ini untuk kami bersama-sama boleh hadir dalam ibadah minggu ini ya Bapa. Kami mohon kepada Engkau boleh menyertai ibadah kami ini dari awal sampai akhir nanti dalam keadaan baik dan tanpa suatu kekurangan apapun ya Bapa. Bapa dalam
surga, kamu sudah menyerahkan hamba-Mu yang akan melayani pada ibadah ini, pada Bapak Vikaris Bapak ya Bapak, biarlah Engkau boleh mengurapi beliau, sehingga firman yang boleh beliau sampaikan itu semua dapat kami jadikan pedoman dalam hidup kami, terlebih dapat kami lakukan dan dapat kami wujudkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga menyerahkan hamba-hamba-Mu yang lain yang pada saat ini juga melayani dalam ibadah ini ya Bapak, biarlah mereka juga boleh melayani dengan sepenuh hati, dengan sukacita ya Bapak, sehingga pelayanan ini ya Bapak nantinya dapat sangat berharga untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Inilah seru dan doa kami yang terus kami akan kepada-Mu ya Bapak, dan kami akan bersama-sama memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara, saya undang untuk sambil berdiri. Kita akan bersama-sama membuka ibadah ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2, kami puji dengan riang. dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus turunlah atas kita sekalian. Amin. Silahkan. Sabda awal yang mendasari kebaktian pada hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat yang pertama sampai 5 yang demikian firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan.
semarak kemuliaan yang agung dan perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Mari kita merespon sabda awal tersebut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama dan yang kedua. Allah hadir bagi kita. Yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 28 yang demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jemaat yang terkasih, kita selalu diingatkan akan hukum kasih yang menjadi identitas kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus. Tetapi jujur di dalam setiap kehidupan kita belum bisa melakukan dengan utuh di dalam setiap kehidupan kita. Keberdosaan kita, ketidakmampuan kita seringkali menimbulkan suasana yang tidak kasih. Oleh sebab itu, mari kita hening sejenak. Kita masuk kepada saat teduh untuk merenungkan supaya hidup kita benar-benar diperbarui oleh Roh Kudus dan kita hidup di dalam kasih yang sesungguhnya. Mari kita hening sejenak. Bapa, di dalam nama Yesus, kami menyadari akan keterbatasan kami, ya Tuhan. Kami menyadari akan keberdosaan kami. Di pagi yang indah ini, ya Tuhan, Tuhan mengingatkan akan hukum yang utama dan terutama di dalam hidup kami, yaitu tentang kasih. Kiranya kami mampu menghayati, kami mampu menghidupi setiap kasih itu bukan hanya di dalam perkataan,
namun dalam pikiran dan tindak tanduk kami. Karena Tuhan menumbuhkan kasih dalam keluarga, di dalam bergereja, di dalam bermasyarakat, sehingga sungguh Tuhan, nama-Mu termuliakan melalui hidup kami. Kami menyadari akan ketidakmampuan kami. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk terus menguatkan kami hari lepas hari. Hidup kami semakin dibangun dan dibentuk oleh kasih Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, bentuklah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk hadir berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah di dalam Roma 8 ayat 29 yang demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita merespon berita anugerah dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 39 bait yang pertama. Ku diberi belas kasihan. Efesus 4 ayat 11 sampai 14 demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ayat pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Demikian petunjuk hidup baru yang mengingatkan kita supaya menjadi pribadi yang tetap teguh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi kondisi pengajaran yang sesat. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita, membuka hati dan pikiran kita, menyatakan kebenaran yang dipimpin oleh Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Sungguh luar biasa anugerah-Mu. Pada hari ini kami merasakan hari yang baru. Kami meyakini ketika Tuhan berikan hari yang baru, ada pengharapan yang baru Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga setiap firman yang akan didengar
tidak kembali dengan sia-sia, namun membangun iman kami, membangun kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh kekurangan, Tuhan dampingi, Tuhan sembunyikan di balik kuasa salib-Mu, dan hanya hikmat manfaat dari surga saja yang menuntun lidah dan bibirnya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari Perjanjian Baru, dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 5 dan dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Sabdo Gesang GKJTU mengambil bacaan leksionari di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 5 dan dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kedurhakaan Sebelum Kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di balik Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dilanjutkan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kamu beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menghayati, meresapi, dan dilakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam damai di hati, salam seger waras, seger badane, waras hati dan pikirannya. Sehat semua nggih? Iya, amin, puji Tuhan. Karena minggu-minggu ini kita menghadapi cuaca yang sangat ekstrim, kadang panas, kadang siang hari harus hujan, bahkan beberapa kali kita dikagetkan dengan adanya angin puting beliung. Tapi bersyukur kita di dalam lindungan Tuhan. Walaupun saya sendiri juga masih agak batuk hampir 1 minggu lebih, tapi puji Tuhan hari ini bisa bersama-sama dengan jemaat terkasih di Mendosari. Terima kasih majelis berikan kesempatan untuk berbagi kabar baik melalui khotbah minggu ini. Sabdo Gesang GKJTU memberikan judul atau tema berdiri teguh dan berpegang pada ajaran yang benar. Berdiri teguh dan berpegang pada ajaran yang benar. Jemaat terkasih, di zaman sekarang
kita memang lebih banyak hidup dipengaruhi oleh yang namanya media sosial. Saya mau tanya, yang hadir di sini ada yang tidak mempunyai HP? Ada berapa? Ada satu. Paling saya mengatakan hampir 99% pasti punya smartphone, betul? Bahkan ada yang punya 1, 2 atau lebih. Itu merupakan bagian dari perkembangan zaman dan teknologi. Dan apapun, kita sering dapat informasi, kita sering dapat kabar, belajar, seringkali menggunakan smartphone atau HP, teknologi yang mendampingi manusia. Namun tidak kita sadari bahwa ternyata perkembangan teknologi yang begitu luar biasa tersebut itu tidak serta-merta memiliki manfaat yang baik. Tentu saja ada dampak negatif ketika seseorang mengatakan mempunyai HP. Ada dampak di dalamnya yang mempengaruhi kehidupan. Makanya saya sering mengatakan HP itu sering dikatakan setan gepeng. Setan gepeng. Karena ketika tidak mau dimanfaatkan dengan baik, di dalamnya juga ada hal-hal buruk yang bisa mempengaruhi seseorang untuk tenggelam di pengaruh budaya tersebut. Dan itu harus waspada. Hanya hidup, outfit, konsumerisme, hedonisme seringkali dipengaruhi oleh teknologi yang ada. Oleh sebab itu, hal tersebut menjadi bagian sangat penting supaya tidak mempengaruhi karakter hidup seseorang dipengaruhi oleh teknologi. Teknologi boleh hadir, teknologi merupakan bagian dari kemajuan manusia, tetapi kita harus mampu kritis terhadap apa yang kita terima saat itu. Itu kalau teknologi. Dan hal yang paling menjadi tantangan ketika teknologi juga mempengaruhi doktrin kepercayaan seseorang pada saat ini. Berita-berita yang disampaikan seringkali ketika kita tidak telah dengan benar apakah itu benar, apakah itu salah, seringkali kita tidak tahu. Apalagi sekarang itu ada teknologi yang namanya artificial intelligence (AI). Ini benar video, itu tidak ya. Ini benar gambaran, itu tidak ya. Ini jangan-jangan hoax dan lain sebagainya. Bahkan juga mempengaruhi iman oleh kelompok tertentu. Bapak Ibu masih ingat kontroversi Lia Eden yang pada waktu itu sekitar tahun 18 atau 2000-an ada seseorang menyatakan diri titisan Bunda Maria kalau tidak diri, dan dia membuat komunitas yang ada di Jawa Barat sehingga banyak orang percaya padanya. Lalu tahun 2012 ada suku Maya itu meramalkan bulan 12 tahun 2012 akhir sebuah kalender suku Maya, dan digambarkan akan datangnya kiamat. Belum lagi hal-hal yang lain. Pada tahun 81 ada milenialisme meramalkan kedatangan Yesus dan lain sebagainya. Tentu saja hal ini juga membingungkan oleh banyak orang yang tidak mengalami keteguhan iman, yang mudah terombang-ambingkan. Dan hal ini juga dirasakan oleh jemaat Tesalonika pada waktu itu. Rasul Paulus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada jemaat di Tesalonika yang hidup di dalam ketertekanan, yang hidup di dalam persoalan, yang hidup di dalam penderitaan. Dan di dalam suatu hal tersebut muncullah ajaran-ajaran yang membuat orang-orang di Tesalonika mulai goyah, mulai bimbang. Kapan ya tentang Gusti Yesus? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat itu muncullah guru palsu yang mengajarkan bahwa kedatangan Yesus akan segera benar-benar terjadi, dan dengan demikian membuat sebagian orang Tesalonika enggan bekerja
dan kehidupannya pada waktu itu. Sebab itu jemaat Tesalonika sendiri sedang mengalami penganiayaan. Bapak Ibu bisa membayangkan ketika situasi kondisi hidup dalam penderitaan, penganiayaan, tentu saja orang mudah putus asa, betul? Orang mengalami yang namanya keputusasaan. Urip kok menderita terus, urip kok ada penganiayaan terus. Apa yang terjadi dalam Tesalonika? Ayat 1, Tesalonika 1 ayat 6 mengatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita dan dikerjakan kudus. Jemaat di Tesalonika mengalami penderitaan, penganiayaan oleh kaumnya sendiri Yahudi yang tidak membiarkan bangsa Tesalonika menyembah kepada Kristus. Nah, pada waktu itu orang-orang Yahudi masih menganggap mendewakan hal-hal tertentu, sehingga ketika ada orang yang beriman kepada Tuhan, mereka dibekak, mereka dianiaya, mereka diejek dan lain sebagainya. Di 1 Tesalonika 2 ayat 12 juga demikian. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat Allah di Yudea, jemaat dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Ini dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12. Bahkan orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kamu. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Bapak Ibu bisa membayangkan ketika dalam kehidupan ketertekanan, penganiayaan itu seringkali menjadi tantangan terberat. Bapak Ibu, beberapa bulan ini mendengar berita pembunuhan massal di Nigeria. Ya, di Nigeria terjadi penganiayaan yang luar biasa. Bukan ratusan, bahkan ribuan orang sedang beribadah mengalami penganiayaan, dan seolah-olah dunia diam. Tetapi kalau negara yang di Timur Tengah ada satu yang tertembak saja, dunia goncang. Tetapi Nigeria, umat Tuhan yang ratusan ribuan mengalami penganiayaan, seolah dunia diam. Betapa mereka mengalami tantangan yang begitu luar biasa. Saya menggambarkan dalam konteks jemaat Tesalonika yang mengalami tantangan itu. Bahkan di dalam 2 Timotius itu digambarkan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan agar mereka tidak disesatkan dengan cara apapun juga. Selain itu Rasul Paulus juga mengulas kembali terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, bahwa sebelum kedatangannya akan terjadi situasi yang namanya pemurtadan. Kata murtad dapat diartikan berbalik dari iman Kristus, namun juga dapat diartikan tindakan yang melawan pemerintah Allah. Artinya sebelum kedatangan Tuhan akan ada banyak orang yang menentang kehendak Tuhan dan berbalik meninggalkan Tuhan. Selain itu, sebelum kedatangan Tuhan akan muncul manusia durhaka yang kemudian dapat kita ketahui sebagai antikristus, yaitu orang yang memimpin manusia kepada pemberontakan kedaulatan Allah. Tanda itu disebutkan Rasul Paulus sebelum datangnya hari Tuhan. Hal inilah yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama mengatakan, jangan bingung dan gelisah. Situasi bingung dan gelisah itu manusiawi sekali ketika orang hidup dalam tekanan, ketika orang hidup di dalam penganiayaan. Dampak bingung, dampak gelisah itu ternyata tidak fokus, tidak semangat, stres. Makanya jemaat di Tesalonika mengatakan, oh saya berharap Tuhan segera datang mengangkat penderitaan, mengangkat penganiayaan yang kami alami di dalam dunia ini. Dan akhirnya muncullah Mesias-Mesias palsu
untuk memanipulasi keimanan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus menegaskan jangan bingung dan gelisah. Yang kedua, jangan memberi dirimu disesatkan, mudah terpengaruh, yang kelihatannya manis tapi ujungnya pahit. Jangan mudah disesatkan apapun itu. Bapak Ibu, kita seringkali saat ini dipertontonkan dengan investasi bodong. Orang mudah disesatkan dengan investasi sekian dapat sekian dalam jangka bulan, tahun, dan luar biasa. Investasi tidak salah, semua orang butuh investasi. Tetapi kalau tidak masuk akal, akhirnya orang bisa tersesat. Dan situasi itu terjadi di Salatiga, kalau tidak keliru ya, operasi BLM, karena tersesat. Dulu itu saya sudah sempat ditaruh namanya MM3, apa itu juga masuk investasi seperti ini, tapi akhirnya juga tersesat, berdos dan sebagainya. Ini pengingat supaya jangan memberi dirimu disesatkan, mudah terpengaruh. Makanya kelihatan yang malas-malas itu justru ujungnya pahit, tapi kalau yang pahit obat itu menyembuhkan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika sebagai orang pilihan Tuhan agar mereka tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh para rasul, tidak berpaling pada ajaran-ajaran yang tidak benar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tentunya apa yang kita renungkan pada hari ini sangat relevan dalam konteks kehidupan kita sekarang di tengah pesatnya informasi yang ada. Tidak semua yang kita terima itu benar dan berasal dari kebenaran, karena banyak ajaran palsu yang membuat kita menjadi goyah imannya dan berubah cara hidupnya. Maka kita sebagai orang pilihan juga diingatkan agar kita dapat menyaring segala informasi yang kita dapatkan. Jangan mudah lekas berpaling dengan ajaran yang tidak jelas, ajaran-ajaran yang justru membawa kita kepada pemberontakan melawan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saya ingin menggambarkan bahwa informasi itu tidak bisa dibendung. Informasi itu ada di tangan kita, karena setiap kita hampir semuanya memegang smartphone. Seringkali kita terserah acak ambil firman Tuhan, oh si A, tapi hanya sekilas saja. Pilih-pilih firman Tuhan. Kalau firman itu membangun, kalau firman itu menyenangkan, saya klik, saya posting. Tetapi kalau firman itu mungkin membuat saya merasa gelisah, padahal itu mengingatkan akan hidup kita, mungkin tidak akan saya lihat. Sehingga pemahaman kita yang melalui media sosial itu, kalau tidak dipahami secara benar dan baik, memunculkan pemaknaan yang dangkal. Makanya beberapa waktu itu di mata itu ada istilahnya agama dan digital, tidak bisa dipisahkan itu. Tetapi kalau kita lihat seringkali yang populer itu seringkali yang justru menyenangkan telinga. Merasa paling ini banyak pengikutnya dan sebagainya, tapi belum tentu pengajaran itu benar. Banyak pendeta-pendeta besar akhirnya ditegur Tuhan karena pengajaran yang mengajak, karena para pengikutnya yang menyenangkan hati. Ketika ada persoalan, ada penganiayaan, mudah meninggalkan Tuhan karena mengikuti kesenangannya. Oleh sebab itu Rasul Paulus menegaskan pada ayat yang ke-13 dan 17 ada 4 poin penting yang kita pelajari dari pembelajaran Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Yang pertama, kita adalah umat pilihan Allah yang diselamatkan dan dikuduskan dalam karya Roh Kudus. Kita menyadari kita umat pilihan Allah, bukan hanya sekedar ikut Tuhan, tapi kita dipilih, privilege, yang kita ditebus dengan pengorbanan yang luar biasa, anugerah yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Kita diselamatkan, dikuduskan oleh karya Roh Kudus. Oleh sebab itu kalau kita merasa dipilih menjadi berharga di hadapan Tuhan, kita harus menjaga relasi kita dengan Tuhan dengan baik, dengan cara
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan pengajaran. Lalu yang kedua, berdirilah teguh. Tidak boleh kompromi dengan kesalahan dan dosa. Tidak mudah terombang-ambingkan oleh keadaan. Harus berdiri teguh. Orang gampang terpengaruh. Berpusat kepada Injil Kristus. Seperti tadi yang saya katakan, mudah terpengaruh. Ini loh, nak, usaha ini seperti ini, nak, usaha itu seperti itu. Tidak diamati dulu, tidak dirasakan dulu. Yang pasti tidak didoakan dulu. Pokoknya mengalir aja lah, memang macamnya. Baik, firman Tuhan kali ini mengatakan kepada kita, berdirilah teguh. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Dalam konteks bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, berdiri teguh ini digambarkan sebuah peperangan. Bahasa aslinya menggambarkan bagaimana tentara berjuang, berdirilah teguh. Kamu tidak harus bergerak di pos ini, jangan kemana-mana, supaya kamu juga mengalami kemenangan. Poin yang kedua, berdiri teguh. Yang ketiga, berpeganglah pada Injil. Ada pegangan hidup, yaitu kepada Yesus Kristus, yaitu firman-Nya. Berpegang pada sesuatu yang kuat dan erat, sehingga tidak dapat hilang atau diambil orang. Ada pegangan hidup yang harus terus kita pegang dalam kehidupan kita, itu firman Tuhan. Sejauh mana pegangan hidup itu mempengaruhi kehidupan kita? Yang keempat, Tuhan akan memberikan penghiburan yang menguatkan hati kita ketika kita berdiri teguh, berpegang kepada Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan memberikan penghiburan dan penguatan kepada hati kita. Ketika kita berdiri teguh, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Bapak Ibu, untuk kesaksian sedikit, Oktober yang lalu saya punya pengalaman pertama kali pergi ke Papua. Ada Bapak Ibu yang rumahnya Papua. Saya berpikir tidak akan jadi pergi ke Papua karena harus berangkat tanggal 18 dan saya pikir tiketnya belum datang. Saya diutus sinode untuk menghadiri salah satu pekabaran Injil satu abad di tanah Papua. Ya sudah, saya siap, walaupun dalam hati kecil saya was-was. Saya mulai masuk angin. Bapak, sebenarnya masuk angin itu menggambarkan kekhawatiran. Wah, senang ketika tidak jadi tiketnya. Saya itu dengan istri saya malamnya masuk angin, dan pas baru keluar cloning HP masuk. Tiket dari kita apa itu datang, Bapak Ibu. Wah, tambah gobir saya. Pak, besok berangkat ya, sendiri loh ini. Saya bukan bersama tim, tapi sendiri. Kalau ke Sumatera pernah, ke Kalimantan, Sulawesi itu kan lebih safety, tapi ke Papua ini pertama kali. Dan perjalanannya harus tempuh 3 kali penerbangan, Bapak Ibu. Ke Makassar, Makassar Timika, Timika ke Nabire, dan Nabire ke Warsior. Teluk Undama itu 8 jam darat, artinya kan 4 kali. Saya tidak tahu sebenarnya berangkat Tuhan tolong. Nah, ketika di Nabire kami berangkat menuju lokasi naik mobil itu, sopirnya bilang, Pak, kemarin terjadi tembak-menembak di sini loh. Saya tidak tahu kalau Nabire itu tempat KKB. Istri saya itu yang di rumah katanya bingung menghubungi saya, terus pada sinyal tidak ada, Bapak Ibu. Saya itu harus berjalan 8 jam pakai mobil di darat itu, kanan kiri hutan belantara. Saya bayangin pikirannya tidak baik. Ujuk-ujuk nak sekelompok gunungan itu datang. Saya wah, sudah lah, monggo, saya hanya pasrah di mata Gusti. Dan Nabire itu ternyata baru konflik, terjadi 2 orang yang meninggal karena ditembak oleh gerombolan KKP dari Papua. Saya juga sempat teringat ini, waduh, kok tidak bilang-bilang ya. Dan sopir itu ketika di perbatasan digeledah ternyata 2 senjata tajam panjang. Dan untuk apa tuh, Pak? Itu berjaga-jaga, Pak. Kalau di jalan ada yang ngejar, waduh, kalau tidak bilang. Tapi ternyata segala sesuatu ketika kita serahkan kepada Tuhan,
Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tadi dikatakan bahwa Tuhan ketika berpegang teguh pada Tuhan, Tuhan akan berikan penghiburan yang menguatkan hati kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai warga Gereja Kristen Jawa Tengah Utara, kita berpegang pada Alkitab sebagai sumber utama pengajaran Kristen. Bahkan kalau kita punya dogma pengajaran namanya KH, Katekismus Heidelberg, yang ketika untuk katekisasi ataupun kegiatan baptis dewasa itu menjadi pengajaran kita dan dilengkapi dengan pelengkap Katekismus Heidelberg yang memudahkan kita memahami akan pengajaran Kristen. Lalu kita juga memiliki pedoman dalam berbakti liturgi, kita memiliki majelis, spiritual, pamulang, diaken sebagai gembala dalam jemaat yang bertanggung jawab atas ajaran dalam gereja. Semuanya itu digunakan untuk membangun iman kepada Tuhan. Di Kendal itu dulu di paparan saya pernah terjadi situasi pengajaran juga Pak. Akhirnya kami sadar waktu yang menguji. Bapak Ibu pernah besok bahasa Arab itu setiap orang gitu. Dan itu kami tuh dulu ada warga jemaat yang sering kali GJJ, gereja jalan-jalan, dan itu dipaksakan, dan itu akhirnya membuat muncak. Dan puji Tuhan, kami belajar dari itu. Kami belajar dari pengajaran itu, dan kami akhirnya kembali pada kebenaran firman Tuhan. Sola Gratia, Sola Fide, yang bersumber kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, terkait dengan kedatangan Tuhan dalam bacaan kita pagi ini, kita juga diingatkan bersama-sama agar kita tidak ragu dan tidak bimbang. Kan dalam 1 Tesalonika juga digambarkan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, tidak tahu kapan dan waktunya. Apa kita? Yaitu kita harus berjaga-jaga setiap saat, setiap waktu. Dalam Injil Matius 24 ayat 3 dan 5 juga setelah dinubuatkan ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda sudah dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu sudah dinubuatkan Tuhan Yesus sebelumnya. Waspadalah supaya kita tidak mudah disesatkan. Oh, Mesias ada di tempat A, Mesias ada di tempat B, harus waspada. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah kita kesudahan. Jemaat yang terkasih, puji Tuhan, kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Tuhan telah memilih kita untuk diselamatkan, dan pemilihannya itu kekal. Dia bukan hanya memilih, namun juga Tuhan menguduskan kita serta menjamin keselamatan jiwa kita. Maka bagi orang yang percaya, tidak ada ketakutan akan hari kedatangan Tuhan. Selagi kita tetap berpegang dan berdiri pada ajaran yang benar, kita akan dituntutnya. Dan sebab itu ada orang mengatakan waspadalah, waspadalah. Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam waktu hening sejenak merenungkan kebenaran firman pada hari ini. Sang Sabda yang abadi, yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi yang indah ini, di tengah hiruk pikuk informasi yang membanjiri akan pikiran kami. Ada di dalamnya pengaruh dunia yang kadang menyesatkan. Ada kalanya ada pengaruh ajaran yang mungkin membelokkan kebenaran dan ketidakadilan. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu selalu ada dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi kritis, sehingga kami menjadi waspada,
akan ajaran-ajaran yang membelokkan. Biarlah kami hidup terus berpegang pada ajaran yang benar, yaitu firman Tuhan. Ajaran yang berpusat kepada Kristus sebagai juru selamat yang mengorbankan diri untuk menebus dosa kami orang berdosa. Mampukan kami ya Tuhan terus berdiri teguh, berpegang kepada janji-Mu. Walaupun kami harus mengalami banyak aniaya, walaupun kami harus mengalami ketidakadilan, walaupun kami harus mengalami penderitaan, persoalan, tetapi kiranya Tuhan, dengan keteguhan iman yang Tuhan berikan kepada kami akan tetap setia sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, keluarga demi keluarga, sehingga semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya hari, kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami menyerahkan jemaat Mendosari ke dalam tangan dan kasih Tuhan. Kami menyerahkan para majelis yang merelakan diri, memberi diri untuk melayani jemaat di Mendosari. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, sehingga sungguh Tuhan mampu membawa jemaat Mendosari semakin hari semakin menjadi jemaat yang diberkati. Kami juga berdoa buat seluruh warga jemaat Mendosari yang bekerja dimanapun berada, baik mereka yang bekerja di pertanian, baik mereka yang bekerja di pabrik, karyawan, guru, ASN, usaha sendiri. Tuhan turut campur tangan, sehingga sungguh dari pekerjaan yang mereka lakukan bisa menjadi berkat, terbentuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa buat anak sekolah minggu, pemuda, remaja yang menjadi tulang punggung kami untuk menjadi generasi penerus. Tuhan pakai anak-anak kami menjadi pribadi yang militan, menjadi pribadi yang teguh di tengah-tengah gelombang dunia yang menakutkan. Anak-anak kami tetap kuat dalam iman ya Tuhan. Kami berdoa buat dari semua yang pasangan, kesehatan, kekuatan, sukacita selalu menyertainya. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami berdoa buat saat ini yang mengalami sakit secara jasmani, entah apa sakitnya Tuhan, mungkin sakit secara bulanan, tahunan, mungkin penyakit dalam. Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mustahil dalam kuasa nama-Mu, tidak ada yang tidak mungkin dalam kuasa darah Kristus. Tuhan telah rela mati, Tuhan telah menghancurkan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu Tuhan terus ada pengharapan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mau undur dari Tuhan, Tuhan tarik kembali, sehingga sungguh Tuhan kami tetap kuat dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Kami tidak tahu pergumulannya, entah itu ekonomi, entah itu relasi, ataupun masa depan. Tuhan tolong, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir menyapa keluarga ini, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan. Dan berdoa buat muda-mudi dalam pekerjaannya, dalam mencari pasangan hidupnya. Tuhan turun, Tuhan arahkan. Inilah kehidupan mereka. Engkaulah sang pemilik kehidupan, Engkaulah sumber berkat. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mencari Engkau, kami mau mengikut Engkau, mencari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap kegiatan yang ada di gereja Jemaat Mendosari, setiap pergumulan ke depan untuk mencari mungkin pamongong, vikaris, pendeta. Tuhan tentukan, Tuhan arahkan. Kami hanya bisa memohon pada pertolongan Tuhan. Tuhan sendiri yang menyediakan. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dengan penuh kerendahan hati dan percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk tadi berdiri. Kita bersama-sama memperbarui iman kepercayaan kita dengan pengakuan iman rasuli yang Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang ke sana
untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyambut dengan pujian Hidup Jemaat 278 bait yang pertama. Bila sangkakala mendekat. Bila sangkakala mendekat zaman terlebih, fajar baru yang abadi mendekat. Bila nanti dibacakan nama orang terus, pada saat itu aku berserah. Di mana hari raja, di mana hari raja, di mana hari raja. Didasarkan pada Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu. Hidup Jemaat 363 bait yang pertama dan seterusnya.
Kami juga bersyukur atas berkat rezeki yang telah Kau berikan bagi kami, Tuhan. Dan sebagai tanda syukur kami, saat ini kami mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah kami terima daripada-Mu untuk kami persembahkan kepada-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau berkenan untuk menerima dan mengurapi persembahan ini sehingga dapat mencukupi kebutuhan pelayanan di gereja ini. Terlebih Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan pada Bapak Ibu majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dikelola seturut dengan kehendak-Mu. Lebih daripada itu Bapa, kami mohon Engkau mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian doa kami Bapa, dan kami akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera, kembali kepada kehidupan masing-masing untuk menjalankan kebaktian sejati atas tuntunan Roh Kudus. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Kita akan menutup dengan ujian Hidup Jemaat 426, baik yang pertama dan yang kedua. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap, dan kebenaran dan kasih dan damai yang melekat, dan damai yang
Gusti berkahi jenengan. Gusti berkahi. Oke. Berkasiat banget Baju, ya baju. Mana di Perwakilan kementerian itu perwakilan. Halo Pak Dwi. Mbok nek gelem ki ditukokke drum kuwi ora apa-apa, nek gelem. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Matur nuwun Bapak Ibu dan Saudara yang pada hari ini telah beribadah bersama dengan GKJPU Bendosari di dalam hari Minggu 9 November 2025. Kiranya kasih dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Untuk informasi dan warta yang bisa kami sampaikan, pertama adalah ibadah PA dan Anjang Sana akan kembali dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 bertempat di rumah keluarga Bapak Krisyanto dengan pelayanan pujian oleh Saudara Cornelius Gideon dan pembawaan firman oleh saya sendiri, oleh Bapak Yosua Ivan Pragana. Kami mengundang segenap warga jemaat untuk bisa hadir di dalam ibadah PA dan Anjang Sana ini. Tuhan memberkati. Untuk warta dan pemberitahuan selanjutnya yang kedua yakni terkait dengan Natal dan Tahun Baru, GKJPU Jemaat Bendosari akan diinformasikan secara detail melalui setiap warta hari Minggu maupun akan di-share di dalam WA grup, WhatsApp grup GKJPU Jemaat Bendosari. Bisa dipantau dan dilihat di sana, dan yang jelas agenda awal memulai masa Natal adalah di minggu-minggu Advent. Dari pertama hingga keempat, kemudian acara Natal dan diakhiri dengan Tahun Baru. Kiranya kita semua boleh turut memeriahkan, boleh turut berpartisipasi, dan kami mohon dukungan dan doa dari warga jemaat, baik itu dukungan secara moral, material, dan dukungan lainnya. Demikian yang dapat kami informasikan untuk warta jemaat pada pekan ini. Kiranya dapat menjadi informasi dan juga menjadi berkat bagi kita semua. Matur nuwun, sugeng dinten Minggu, Gusti paring berkah.